Selamat pagi, Selamat pagi anak-anak. Pak. Pagi, Pak. Ya, sebelum memulai pembelajaran, silakan KM untuk memimpin doa. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kan? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, KM yang sudah memimpin doa. Ya, akan Bapak absen dulu kehadiran. Siapa? Yang dipanggil hadir ya. Alvia Agustin. Hadir. Fikri, ada Fikri. Hadir, Pak. Ya. Ya, terima kasih udah pada hadir semua untuk pembelajaran hari ini. Baik, untuk materi yang sudah kita pelajari kemarin yaitu tentang menerapkan dasar dan aturan pemrograman berorientasi objek. Untuk materi pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kelas objek dan metode. Kemudian tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu yang A aspek pengetahuan, yang B aspek keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai, jumpa lagi bersama saya Irma Widayanti. Nah, kali ini saya akan bahas tentang materi pemrograman. Ini berdasarkan request kalian karena banyak yang komen atau DM bilang kalau mau dibahas yang dasar dulu, jangan langsung yang tinggi-tinggi dong pemrogramannya. Oke, hari ini saya akan nurutin kemauan kalian. Saya akan bahas dasar tentang pemrograman berorientasi objek. Jadi jangan lewatkan video ini. Kalau kalian rasa ini bermanfaat, silakan di-share. Kemudian kalian juga bisa komen mau video apa lagi yang akan saya buatkan nantinya. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Nah, kalau materi dasar dari pemrograman berorientasi objek ini, yang harus kita tahu adalah kelas, kemudian ada objek, kemudian ada atribut, dan juga metode. 4 hal utama yang harus kalian tahu dalam membangun sebuah program, khususnya di pemrograman berorientasi objek. Oke, selanjutnya kita akan bahas materinya. Yang pertama, kita harus tahu apa itu kelas, ya kan? Dari kelas itu adalah sebuah kerangka untuk menaruh semua objek, misalnya beberapa objek dengan tujuan tertentu atau fungsi yang tertentu. Jadi kelas ini adalah sebuah kerangka. Kalau saya gambarkan nih, saya sudah siapkan itu adalah sebuah kerangka mobil. Jadi di sini ada kerangka mobil. Kalau nantinya mau jadi mobil apa, itu bisa terserah objek yang akan diberikan. Jadi kelas itu pada intinya adalah sebuah kerangka. Paham kan ya? Nah, kalau objek ini adalah yang bisa dibedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Misalnya apa? Misalnya kalau kerangkanya mobil kan banyak, tapi kita bisa membedakan mana itu mobil sport, mana itu mobil misalnya ini mobil pribadi gitu kan. Terus ada lagi ada truk, terus ada pick up, ada bis gitu kan. Jadi macam-macam nih objeknya mau dibuat apa. Nah, tergantung kalian nanti mengotak-ngatiknya. Jadi tahu ya bedanya, kelasnya adalah kerangka, kemudian objek itulah adalah yang di dalamnya. Baiklah, itu tayangan video yang sudah Bapak tampilkan. Dari sini, apakah ada yang mau menanggapi? Silahkan. Fikri, Pak. Fikri, silahkan Fikri. Ya, Pak. Jadi kelas merupakan blueprint dari sebuah kerangka, Pak. Kelas merupakan blueprint dari satu kerangka. Ya, Pak. Ya, bagus. Ya, semuanya sudah menanggapi dari tayangan video yang sudah Bapak tampilkan tadi. Selanjutnya,
Bapak akan menjelaskan tentang kelas, objek, dan metode ya. Tapi sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu kelas, objek, dan metode? Oh iya Pak, jadi mungkin salah satu contoh dari kelas objek dan metode ialah dari kelas misalkan mobil, terus objeknya Avanza, dan metodenya Ya. maju, mundur, dan berhenti Pak. Oh ya, baik. Itu ya, untuk materi yang akan Bapak sampaikan nanti. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak yang akan Bapak sampaikan melalui tayangan PowerPoint berikut ini. Ya, Pak. Kelas adalah cetak biru atau blueprint dari objek. Kelas digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar. Yang akan kita pakai nantinya adalah hasil cetakan dari kelas, yaitu objek. Di sini ada kerangka dari sebuah mobil. Setiap objek memiliki properti. Dalam properti ada warna, merek, harga, jumlah pintu, bahan bakar. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep metode. Metode dalam bahasa pemrograman dikenal juga dengan function atau prosedur. Dalam pemrograman berorientasi objek, kelas yaitu tentang C++ ya. Aplikasi yang kita gunakan C++ itu adalah dengan dev C++. Ini adalah contohnya. Ketika kita buka aplikasi dev C++, kita ketikkan di sini skripnya, dan setelah di run di sini nanti akan muncul hasilnya. Ini adalah. Baik, selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Silakan kalau ada yang mau bertanya dari kelompok 1, nanti kelompok lain akan menjawab. Ya, silakan. Pak, dari kelompok 2. Ya, siapa yang mau bertanya? Alfia, pertanyaannya seperti apa? Apakah yang dimaksud dengan kelas pada program? Oh, Apakah pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan kelas pada program? Baik, untuk satu pertanyaan ini langsung dijawab saja oleh kelompok yang lain, silahkan. Baik, jadi dari pertanyaan tadi apa yang dimaksud dengan kelas pada program. Jadi kelas pada program juga sebagai blueprint pada kerangka pengkodean ketika kita membuat suatu urutan skrip, Pak. Oh iya, itu jawaban dari Fikri kelompok 2. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Cukup ya? Ya, cukup. Cukup. Kalau cukup, terima kasih untuk diskusi kelompoknya. Untuk pertemuan minggu depan, kalian akan latihan merancang program aplikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa C++. Latihannya itu kalian buat aplikasi penjualan. Jadi penjualan itu kalian jadikan sebagai kelas, kemudian tabel barangnya itu menjadi objek, dan atributnya itu ada nama barang, satuan, harga, dan jumlah. Dari latihan yang sudah kalian kerjakan, nanti jawabannya itu di screenshot, dikirim ke Google Form melalui link WA yang sudah Bapak share ke grup kelas ya. Jelas, ada yang mau ditanyakan tentang tugas untuk minggu depan? Tidak ada, Pak. Jelas? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini. Sekarang silakan kalian menyimpulkan dari materi awal sampai terakhir yang barusan kita pelajari. Silakan simpulkan. Habibah, Pak, mau menyimpulkan. Ya, silakan Siti Habibah. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya itu, kelas merupakan blueprint dari sebuah kerangka.
Ya, betul. Contohnya Terus kelas itu mobil. Objeknya mobil, Avanza, terus nya maju sama mundur. ya bagus ya kesimpulan dari Siti Habibah. Jadi kesimpulannya itu bahwa kelas merupakan blueprint dari sebuah kerangka. Contohnya kelas mobil ya. Kelas mobil di situ ada objeknya itu Avanza ya. Kemudian ada metode bisa maju, mundur, belok kanan dan belok kiri. Sedangkan untuk kelas pada pemrograman kita contohkan tadi kelas penjualan ya dengan tabel barang sebagai objek. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang konsep enkapsulasi dalam melindungi data dan informasi. Sebelum kalian masuk kelas, nanti silahkan cari dulu di internet tentang konsep enkapsulasi dalam melindungi data dan informasi ya, untuk belajar Iya, Pak. pendahuluan. Baik, Pak. Mungkin itu aja untuk Siapa? pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah menjawab soal, juga yang sudah menyimpulkan dan sudah menanggapi dari tayangan video yang kita pelajari hari ini. Untuk mengakhiri, silahkan KM pimpin doa. Oke, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bacakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.